Pemirsa, seringkali kita mendengar berbagai macam kisah misteri dunia yang bertahun-tahun lamanya tak kunjung terungkap. Mulai dari kasus penculikan, kecelakaan kendaraan hingga misteri yang mengandung mistis. Dan kali ini, Mysterious Area hadir menemani malam minggu Anda untuk mengupas 3 kisah misteri dunia yang masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Misteri hilangnya pesawat MH370. Pemirsa, ingatkah Anda dengan misteri hilangnya pesawat MH370 asal Malaysia yang hingga saat ini belum terlihat titik terangnya? Sudah hampir 7 tahun silam, tepatnya 8 Maret 2014, pesawat Boeing 777-200 Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 jatuh di Samudra Hindia. Pesawat dengan rute Kuala Lumpur Beijing itu lepas landas di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur pada pukul 00.41 waktu setempat. Pesawat itu dijadwalkan tiba di Beijing pukul 06.30, tetapi kemudian putus kontak sekitar pukul 02.40 waktu setempat. Posisi terakhir pesawat tersebut sebelum putus kontak yakni berada di kawasan Laut Cina Selatan, di antara pesisir timur semenanjung Malaysia dan ujung selatan Vietnam. Diketahui, pesawat tersebut membawa 239 orang dengan rincian 227 penumpang dan 12 awak pesawat. Hilangnya pesawat MH370 telah menjadi misteri terbesar dalam sejarah penerbangan sejak menghilang. Misteri hilangnya pesawat milik Malaysia tersebut membuat 6 negara bekerja sama melakukan pencarian secara besar-besaran. Keenam negara tersebut yakni Malaysia, Vietnam, Singapura, China, Filipina, dan Australia. Malaysia mengerahkan 9 kapal dan 15 pesawat ke lokasi terakhir titik koordinat pesawat. China memberangkatkan kapal polisi maritim dan SAR untuk membantu operasi pencarian. Filipina juga mengerahkan kapal dan pesawat. Meski demikian, pencarian juga sempat menemui hambatan saat cuaca buruk, angin kencang, dan jarak pandang terbatas. Pencarian MH370 sempat menemukan titik terang saat ditangkap sinyal keberadaan pesawat buatan tahun 2012 tersebut. Kapal pencari Australia mendeteksi sinyal radio dari bawah air di kawasan Samudra Hindia bagian selatan. Kapal Australia tersebut mendeteksi 2 sinyal yang konsisten dengan sinyal darurat dari kotak hitam pesawat. Sinyal pertama tertangkap oleh kapal ADV Ocean Shield, kepunyaan dari Angkatan Laut Australia pada Minggu 6 April 2014 pagi. Penemuan sinyal pertama tersebut berjarak 1.700 km barat laut Perth dan terdeteksi selama 2 jam 20 menit sebelum putus. Sementara, sinyal kedua tertangkap oleh alat pelacak sinyal milik Angkatan Laut AS yang ada di kapal Ocean Shield. Selain sinyal, ditemukan juga puing pesawat MH370 di Pulau Reunion, Samudra Hindia. Pulau itu berjarak 3.700 km dari area fokus pencarian MH370 sebelumnya, di Laut Selatan Samudra Hindia, lepas pantai Australia. Tidak ada seorang pun yang memberikan perhatian lebih saat itu hingga akhirnya puing pesawat ditemukan. Pencarian MH370 tersebut terus berjalan bertahun-tahun hingga pada 17 Januari 2017 pencarian dinyatakan dihentikan. Pencarian pesawat MH370 telah menghabiskan biaya sebesar 145 juta dolar AS atau 1,9 triliun. Misteri hilangnya pesawat MH370 memunculkan teka-teki juga teori, mulai dari sabotase, kerusakan elektrik, sampai reduksi tekanan udara.
Sekitar 48 jam setelah pesawat dinyatakan hilang, otoritas Malaysia mengungkapkan bahwa 2 penumpang pesawat asal Iran menggunakan paspor curian. Namun spekulasi pembajakan oleh teroris kemudian ditinggalkan. Otoritas Malaysia lantas memfokuskan pada pilot, Kapten Zahari Ahmad Shah, dan kopilot Farik Abdul Hamid. Hal yang menjadi teka-teki adalah sebab dibalik matinya 2 sistem komunikasi, terutama transponder, sebuah peralatan penerbangan yang bahkan di pesawat kecil pun mudah ditemukan. Transponder merupakan opsi terakhir jika dalam keadaan darurat pilot tidak bisa melakukan panggilan radio. Namun, awak kokpilot pesawat MH370 tak menggunakan alat tersebut sama sekali. Hal itu lalu menimbulkan spekulasi bahwa pilot Zahari Ahmad Shah lah yang dengan sengaja mematikan alat komunikasi tersebut. Ini diperlukan dengan simulator penerbangan rakitan miliknya yang menunjukkan bahwa seseorang sudah mengubah jalur pesawat ke Samudra Hindia bagian selatan. Namun, karena kotak hitam pesawat belum ditemukan, penyidik tidak bisa mencari kesimpulan yang definitif dan hingga hari ini, hilangnya Malaysia Airlines MH370 masih diselubungi misteri. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan, minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin. Nikmati internetan di jaringan 4G+. Gak bakal streaming nanggung kayak gini. Dengan jaringan 4G Plus kuat, streaming makin lancar, internetan jadi makin cepat dan luas. Mulai harimu dengan secangkir semangat, kopi kapal api Special Mix. Hirup aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Raih semangat dan wujudkan impianmu dengan paduan sempurna, biji kopi pilihan, dan gula. Kopi kapal api Special Mix untuk Indonesia jelas lebih enak. Indomie Habis sebelah hot gelato dan Indomie Habis ayam geprek. Pantun battle. Sore-sore kita sepedaan. Mantap. Ada tikungan, beloknya ngepot. Hype abis, nggak usah inget pedasnya omongan mantan. Lebih enak pedasnya Indomie sebelah hot gelato. Pakai masker keluar cari cemilan. Abis cemilan itu 10. Mau tahu pedas yang jagoan? Indomie ayam geprek, pedasnya cinta aku tuh. Ketemu teman di video call. Kangen. Bisa ganti background, ada burung puyuh. Indomie sebelah hot gelato, pedas Indonesianya nampol. Mie lebar dan kerupuknya bikin hati lulu. Kelar PSBB, udah macet. Buka sosmed, lihat komen. Indomie ayam geprek, remesannya greget. Pedas Indonesianya ngalahin komen netizen. Mana yang pedas Indonesianya lebih habis? Buktiin sendiri. Indomie Habis sebelah hot gelato dan Indomie Habis ayam geprek. Pedas Indonesianya hype abis. Dulu mau makan harus berburu dan gosok-gosok batu. Sekarang cukup 1 kali sentuh. Banyak banget, ini aja belum habis. Dulu harus bangun 1000 candi demi suksesnya percintaan. Sekarang tinggal swipe kiri, swipe kanan. Dulu mau meeting harus rapi. Sekarang nggak perlu mandi atau sikat gigi.
Dulu mainnya ke tempat dingdong. Sekarang ngegame dimanapun, stabilnya nggak bohong. Manusia zaman dulu dan sekarang kebutuhannya berubah. Dengan jaringan baru 4.5G Axis yang terfiberisasi, kamu bebas berubah jadi apa yang kamu mau. Terus berubah, kenapa enggak? Tanggal merah saat masa sekolah merupakan sebuah anugerah. Kita bisa memanfaatkannya untuk bermain bersama teman atau liburan bersama keluarga. Waktu yang biasanya kita habiskan dengan belajar dalam kelas bisa kita habiskan untuk melakukan hal lain, baik itu di dalam maupun di luar rumah. Selasa 26 Maret 1991 adalah hari libur nasional di Korea Selatan yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum sehingga sekolah, kampus, dan tempat kerja diliburkan. Bertepatan pula dengan musim semi, orang-orang lebih menghabiskan waktunya di luar rumah karena cuaca yang bagus. Akan sangat disayangkan kalau hanya dihabiskan di dalam ruangan. Saat itu, ada 5 orang anak berniat untuk pergi mencari katak ke Gunung Wayong di belakang sekolah mereka. Gunung itu hanya berjarak 2 km. Sehingga mereka memutuskan untuk berjalan kaki sambil menikmati musim semi. 5 anak yang berangkat adalah Woo Shul-won usia 13 tahun, So Ho-yun usia 12 tahun, Kim Young-kyu usia 11 tahun, Park Sang-in usia 10 tahun, dan Kim Jong-sik usia 9 tahun. Sebelumnya ada juga Kim To-rung usia 10 tahun yang awalnya ikut bersama mereka, tapi memutuskan pulang karena melewatkan sarapan pagi harinya. Lama ditunggu, anak-anak itu tak kunjung pulang. Orang tua mereka mulai panik karena mereka ngira bahwa anak-anak yang awalnya hanya ingin mencari katak di Gunung Waryong justru nggak pulang. Kasus ini menjadi perbincangan bahwa ada 5 orang anak yang hilang ketika mencari katak. Karena itulah kasus ini diberi nama Frog Boys. Pencarian mulai dilakukan. Salah satu langkah awal yang dilakukan para orang tua adalah membagikan selebaran berisi foto anak-anak yang hilang. Pihak keluarga dibantu pihak sekolah dan orang tua murid lainnya. Mereka bekerja sama menyebarkan informasi hilangnya anak-anak mereka. Mereka sama-sama berharap anak-anak mereka bisa pulang dengan selamat. Presiden Korea Selatan kala itu, Roh Tae-woo, turun tangan dengan menaikkan status pencarian menjadi pencarian nasional. Dia menugaskan 300.000 aparat kepolisian yang dibantu oleh para warga dan para sukarelawan. Gak cuma itu, masyarakat juga membantu dengan memberikan donasi sebagai bentuk simpati. Donasi terkumpul mencapai angka 35.000 US dollar saat itu. Gunung Wayong disisir oleh semua pihak, tapi tak kunjung menemukan titik terang. Tahun 2002, seorang pria yang sedang mencari biji X di gunung menemukan sesuatu yang aneh. Dia menemukan potongan baju beserta tengkorak 5 manusia. Kecurigaannya bahwa kelima tengkorak itu adalah milik Frog Boys semakin muak ketika 5 tengkorak itu jarangnya berdekatan satu sama lain. Ada 2 tengkorak yang ketika ditemukan sedang dalam posisi berpelukan. Fakta ini menimbulkan asumsi kalau mereka tewas karena hipotermia. Pihak keluarga korban menerima pernyataan tentang hipotermia dan meminta penyelidik lebih lanjut. Keanehan pertama dari pembunuhan jasad Frog Boys adalah jasadnya ditemukan hanya beberapa kilometer dari rumah di area gunung yang sudah biasa mereka datangi. Kelima jasad itu kemudian dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Keanehan muncul lagi karena tim forensik menemukan ada 2 lubang peluru dalam kepala salah satu bocah. Selain itu, di tengkorak 3 bocah lainnya ditemukan luka akibat benda tumpul. Polisi pun menyimpulkan bahwa penyebab kematian mereka adalah karena dipukuli. Lalu ditemukan juga patah tulang. Kemungkinan besar disebabkan karena korban mencoba melawan serangan. Tim forensik memberikan pernyataan tentang 2 lubang peluru di salah satu tengkorak korban. Peluru itu bukan merupakan amunisi militer, melainkan mirip peluru senapan angin. Keluarga korban tentu nggak bisa nerima begitu saja.
ada kejadian mengerikan yang menewaskan anak-anak mereka. Menghilangnya anak-anak yang dikenal dengan nama Frog Boys tentu menimbulkan pergolakan dalam masyarakat. Berbagai macam teori dikeluarkan untuk menembak apa yang sebenarnya terjadi pada kelima bocah malang tersebut. Berikut ini adalah beberapa teori yang ramai diperbincangkan kala itu. Yang pertama, teori makhluk luar angkasa. Teori pertama adalah tentang adanya makhluk ekstraterrestrial yang dipercaya sebagian orang mempunyai andil dalam hilangnya Frog Boys. Ada yang menyatakan bahwa mereka diculik oleh makhluk luar angkasa sampai nggak ditemukan. Ketika mereka ditemukan, teori ini masih ada, hanya saja kelima anak itu bukan diculik, tapi diserang makhluk luar angkasa sampai meninggal. Yang kedua, teori Korea Selatan. Teori kedua adanya keterlibatan Korea Utara dalam hilangnya Frog Boys. Hubungan panas antara Korea Selatan dan Korea Utara membuat sebagian orang mempunyai pikiran seperti itu. 5 anak yang dianggap diculik oleh pihak Korea Utara lalu disiksa. Mengingat kejadian ini di tahun 1991, pemikir seperti ini masih bisa diterima sebagian orang. Teori ketiga, teori keterlibatan militer. Teori ketiga adalah adanya keterlibatan pihak militer Korea Selatan karena kasus Frog Boys. Ada yang berpendapat bahwa kelima anak itu diculik oleh pihak pemerintah Korea Selatan untuk dijadikan bahan percobaan. Terdengar berlebihan, tetapi ini terjadi di tahun 1991 ketika akses informasi masih sangat terbatas. Ada juga yang mengira bahwa mereka merupakan korban dari sebuah divisi militer yang bertepatan di sekitar tempat kejadian perkara, dengan hanya terpisah 300 meter dari mayat korban. Ada kemungkinan bahwa Frog Boys sampai di wilayah itu dan mencoba masuk ke markas divisi militer, tapi dianggap sebagai ancaman. Misteri Frog Boys sampai tahun 2006 tidak menemukan titik terang siapa pelakunya. Kasus tersebut bahkan resmi dinyatakan kadaluarsa oleh pihak kepolisian di tahun itu. Pencarian yang tak menemukan bukti baru dan lamanya jangka waktu sejak anak hilang dan ditemukan menjadi salah satu penyebab utama kebutuhan penyelidikan. Aku Nana, si Ratu Dapur. Badan ideal tuh awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropicana Slim. Masaknya pakai Tropicana Slim. Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropicana Slim, manisnya hidup untuk keluarga. Tetap ceria, tetap percaya, ada makna di setiap cerita. Kami satu, kami berkarya, Indonesia terus maju. Yakinkan hati kita, sukacita jadi milik kita. Kami satu, kami berkarya, Indonesia terus maju. Kami satu, kami berkarya, Indonesia terus maju. Berangkat. Pilih mana? Ngeband atau pacaran?
Hayo, pilih mana? Presti, segerin pikiran buat maduin pilihan. Dengan perpaduan daun teh berkualitas dan bahan-bahan alami. Kayak Presti, paduin aja. Sayang, yuk. Presti, paduin nikmatnya. Satu kurang, dua kebanyakan. Indomie goreng jumbo aja. Jumbo porsinya, jumbo semangatnya. Kata orang, gue mager. Cuma di kamar, main komputer. Giliran keluar, dibilang liar. Berkarakter. Caper. Kan, dibaikin dikit, langsung baper. Bikin konten sambil makan. Wih, berapi-api. Yakin suksesnya pasti. Tapi semua itu cuma bising. Ngapain diambil pusing? Mending go terus. Jalani hidup to the max bareng Cita Tomax. Terbuat dari kentang asli yang lebih wavy, flavorful, dan crunchy to the max. Misteri kematian pramugari Christine Dasera. Baru-baru ini jagat maya digegerkan pramugari Christine Dasera yang ditemukan tewas setelah pesta malam tahun baru. Dan hingga kini, kematiannya masih jadi misteri. Media asing 7 News telah mengurai kronologi peristiwanya yang diambil pada hari Senin 18 Januari 2021. Pada 31 Desember 2020, Christine Dasera, pramugari Philippines Airlines berpesta saat malam tahun baru bersama 11 pria di City Garden Hotel Poblacion Kota Makati. Christine Dasera bersama Romel Galido, Ray Ingles, Leuli De Lima, John Paul de la Serna, dan Clark Rapinan. Galido juga mengundang Giorgio de Guzman, Valentin Rosales, Mark Anthony Rosales, Jemri Cunanan, dan Edward Madrid. Sementara John Paul Halili, yang kabarnya manajer hotel, ikut bergabung dengan mereka malam itu di kantor kejaksaan. Pada 1 Januari 2021, Dasera sempat menelpon ibunya pada tengah malam dan mengabarkan tentang pesta malam tahun baru yang ia rayakan bersama teman-temannya di Hotel Makati. Rekaman CCTV menunjukkan Dasera mencium pria bertopi yang diidentifikasi sebagai Valentin Rosales sebelum memasuki ruangan pukul 2.52 pagi. Pada pukul 3.22 pagi, Dasera berinteraksi dengan pria lain di ruangan yang berdekatan. Pada pukul 4.13 pagi, Dasera terlihat dibawa kembali oleh De la Serna ke kamar pertama. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Rosales dan De la Serna adalah gay dan mengaku sebagai sahabat Dasera. De la Serna dan Rapinan juga mengungkapkan mereka harus membawa kembali Dasera dari kamar 2207 karena dia sudah muntah di pagi hari. Galido berkata sekitar jam 10 pagi, dia menemukan Dasera di bak mandi kamar mereka dan mengira dia sedang tidur. Sekitar tengah hari, mereka menyadari bahwa Dasera membiru dan tidak bernafas. Dasera dibawa ke rumah sakit Makati dan dinyatakan meninggal karena aneurisma aortanya pecah. Rumah sakit melaporkan kematian tersebut ke polisi kota Makati, sementara pria lain dari kamar hotel yang berdekatan pergi. Pada 2 Januari 2021, Dasera diotopsi oleh petugas mediko-legal Mayor Polisi Michael Nick Sarmento. Hasilnya sesuai dengan keterangan rumah sakit, aneurisma aortanya pecah. Dasera juga mengalami memar di tangan kanan Dasera, paha kanan, lutut, pergelangan kaki, kaki kanan, dan abrasi linier di paha kanannya. Laserasi dan lecet yang telah sembuh juga dilaporkan selama pemeriksaan genital.
Pada 3 Januari 2021, pemeriksaan pihak berwenang atas tubuh Dasera selesai pada pukul 1 siang menurut laporan mediko-legal. Dokumen mencatat bahwa Dasera sudah dibalsem sebelum diotopsi. Kepolisian Resor Makati Kota, dipimpin Kapolres Harold Depositar, lantas melaporkan detail kematian tersebut ke media 2 hari setelah kejadian. 4 Januari 2021, Kepala Polisi PNP Jenderal Debold Sinas menangkap 3 orang yang ditandai sebagai tersangka kasus pembunuhan sampai pemerkosaan, yaitu Della Serna, Galido, dan Halili. Pada 5 Januari 2021, jejak semen ditemukan di tubuh Dasera, tapi tidak disebutkan dalam laporan mediko-legal. Ibu Dasera, Sharon, menuntut keadilan atas kematian putrinya. Anda memperlakukannya seperti babi, katanya pada Philippine Daily Inquirer. Apa lo pernah party bareng orang yang gak lo kenal? Underwater selfie rame-rame? Maraton 9 musim 1 malam? Konser tunggal sampai viral? Kayak Good Day, hidup itu perlu banyak rasa. Bukan cuma lurus rata. Karena yang basi bisa jadi sabi. Dan yang itu-itu aja butuh yang beda biar berwarna. Jauh apa sih gaul lo? Sekedar timur ke barat? Ah, masih sempit. Jangan lurus-lurus amat, belokin dikit. Karena Good Day selalu ada rasa baru buat dicari dan dicoba. Rasain semuanya, nikmatin aja. Jadi, udah sebanyak apa rasa Good Day yang lo temuin? Cari terus rasamu. Tahukah Ibu, lebih dari 23 juta anak Indonesia menderita ketidakseimbangan gizi? Hah? Masa? Nggak kelihatan bedanya kan? Tapi salah satunya mungkin kekurangan gizi. Program Royco Nutri Menu menginspirasi aksi kecil seperti menambahkan bahan bernutrisi pada masakan ibu dan lezatkan dengan Royco. Mari kita buat perubahan untuk masa depan anak Indonesia. Royco, aksi kecil, hasil besar. PDKT sama cewek, makan. Syukuran, makan. Stres, makan. Reunian, makan. Gak bisa tidur, makan. Ulang tahun, makan. Main ke rumah teman, makan. Teman main ke rumah, makan. Nonton bola, makan. Karena di meja makan, banyak cerita seru terjadi. Dan apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Putus, tetap makan dong. Wisata kuliner kemana kita hari ini? Bali. Jogja. Jepang. Wisata kulineran di rumah aja tinggal pakai jari. Lebih happy pakai food diskon dari GoFood. Itu dia 3 misteri dunia yang kita kupas kali ini. Dan kita akan berjumpa kembali dengan kisah misteri lainnya hanya di Mysterious Area episode selanjutnya.